Shalom, kembali lagi kita bertemu di acara Grow Up Together pada hari ini. Sebelum kita masuk ke acara kita, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami masih bisa berkumpul bersama di dalam via Zoom ini Tuhan Yesus untuk kembali ngobrol Tuhan. Obrolan kami tidak jauh dari seputar yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan di lingkungan bermasyarakat kami, Tuhan Yesus. Pimpin terus acara kami ini Tuhan, acara yang punya Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, ya obrolan kami di acara Grow Up Together ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan yang pimpin semua dari awal hingga akhir. Tak lupa kami juga minta penyertaan dari Roh Kudus-Mu, penolong-Mu, menyertai di dalam diri setiap kami, sehingga apapun yang kami sharingkan dapat menjadi memberkati setiap kami yang hadir ini dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang siap memulai acara obrolan kita pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom pada malam hari ini. Shalom. Teman dari tim Grow Up Together, yaitu Sylvie akan membawakan materi. Saya persilakan Sylvie. Ya, makasih Foni. Nah, kita hari ini mau bahas lagi nih, Pak Beni pernah kirimin di grup kita tuh ada artikel gitu. Ada seorang ibu-ibu, dia terkena COVID, terus dengan teganya gitu, sengaja dia malah jalan-jalan ke mall di kota Semarang. Bahkan bukan cuma itu doang, yang saya baca dari artikel itu, dia ngajak temennya yang juga dinyatakan terpapar COVID-19 itu untuk sama-sama jalan-jalan keluar gitu. Oh gitu. Jadi, kenapa? Ada kasus kayak begitu ya? Belum baca tuh yang kemarin Pak Ben kirim. Ya, Pak Ben kirim gak dibaca sama Foni itu. Maaf Pak Ben. Jadi, saya baca dari artikel itu gitu. Dia bukan cuma dirinya yang jalan-jalan ke mall, tapi diajak temennya yang kena COVID-19 itu juga gitu. Bukan cuma itu, ternyata dari artikel itu yang saya baca itu dikatakan kalau dia tuh menularkan penyakitnya itu pada keluarganya. Terus saya bingung kan, saya baca dari awal sampai habis itu. Ternyata keluarga yang dimaksud itu suami sama anaknya. Sumbernya dari itu, yang orang yang nularin itu. Iya, di artikel itu apa sih, liputan 8 ya Pak Ben ya? Iya, pokoknya dari artikel itu aku baca dia juga menularkan COVID-19 itu kepada suami dan anaknya gitu. Nah, kalau kita lihat gitu kan agak aneh ya gitu. Ini orang malah nularin ke anggota terdekatnya, keluarga gitu. Kalau saya sih baca begitu terus langsung mikir, nih ibu masih waras apa enggak gitu. Maksudnya saya lah ibu-ibu gitu. Kalau pas anak sakit, kita kan mikirnya kenapa nggak saya aja yang sakit gitu. Anak nggak usah sakit, kesian. Nah, ini ibu malah nularin ke suami dan anaknya gitu. Kok tega gitu bisa melakukan hal itu. Terus apalagi ya dia? Itu sih sudah sengaja banget ya. Bukan, maksudnya hati nuraninya kemana gitu loh. Cuman kok kok beda sih? Maksudnya bukan beda sih apa? Kemarin ya kan kita ada ikut komsel kan. Diceritain sama Bu Grace ya, kalau nggak salah. Bu Grace kan juga di Semarang kan. Iya. Kalau yang saya dengar ceritanya katanya sih itu suaminya kena, terus anak-anaknya kena. Cuman kayaknya dia nggak terima keadaannya ya. Akhirnya dia sampai keluar-keluar ya sengaja lah sebarin ke orang lain biar kena juga. Apa berarti cerita aslinya sebenarnya dia udah kena terus dia malah tularin ke suami, ke anak-anaknya gitu ya? Kalau lewat artikel yang saya baca kemarin itu, iya begitu. Ya Pak Ben ya? Pak Ben yang ngirim bener nggak? Yang saya paparin ini. Oh, liputan6.com. Iya. Saya baca dari situ, coba deh baca font. Maksudnya? Judulnya wanita ini sengaja jalan-jalan ke mall. Iya. Padahal kan kita tahu itu suatu perbuatan jahat gitu. Nah, yang kita tahu tuh dalam Yakobus 4:17, ini nih kita doang gitu. Kita kan tahu ayat ini gitu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, ibu ini tuh gimana kalau menurut kita gitu loh. Maksudnya dia pasti udah tahu itu perbuatan bukan perbuatan baik, perbuatan yang jahat gitu. Tapi dengan sengaja dia melakukan hal itu. Gitu. Bagaimana saudara-saudara lihatnya? Kalau saya sih lihatnya apa ya? Kita kan kadang mau berbuat baik, mau melakukan sesuatu yang baik, tapi justru yang kita lakukan malah yang buruk. Seperti dalam Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi kalau lihat kayak gini kan, berarti kita mau lakukan yang baik, tapi ternyata yang kita kerjakan malah yang jahat gitu. Nah kalau menurut saudara-saudara, ibu yang nularin COVID-19 ini ke orang-orang, bahkan ke keluarganya, itu gimana menurut pandangan kita masing-masing? Ya, Kalau saya sih pikirannya juga sama ya, kok tega ya? Kok tega ya begitu? Awalnya saya rada bingung, karena di artikel itu kan bilangnya di Semarang. Cuma ada foto, itu fotonya tulisannya Surabaya. Kadang suka begini sih, kayak ya biasa saya kan juga suka baca berita di Facebook. Ya kadang berita yang ditampilin fotonya berbeda, kadang masih ada yang suka begitu. Jadi mungkin kalau baca artikel harus hati-hati. Kadang topiknya apa, malah fotonya tuh beda sama isi artikelnya gitu loh. Nah itu nggak tahu deh, itu kejadiannya benar di Semarang atau di Surabaya gitu. Nah dari artikel kasus Semarang yang itu yang namanya Vina itu dia dialog sama temennya. Kalau salah udah diklarifikasi, itu mereka cuman ngobrol-ngobrol aja tapi dalam WA, tapi tidak dilakukan gitu. Dan itu di upload sama temennya jadi viral. Oh maksudnya nggak secara sesungguhnya mereka keluar gitu? Tidak. Udah diklarifikasi sama Bareskrim segala itu. Oh. Kasusnya udah clear. Jadi memang itu viral karena di-upload, di-capture, di-upload jadi viral kemana-mana. Tapi tidak dilakukan gitu. Kan itu dia bilang, ayo biar semua adil toh gitu, semuanya kena kan. Di dalam itunya kan, WA-nya itu kan, kita jalan-jalan ke mall yuk. Kita jalan-jalan ke mall. Gini kan. Biar semua adil, kena toh mamanya mati, papanya mati gitu kan. Gitu. Tapi udah di itu langsung disergap sama gugus tugas COVID-19. Langsung disergap, langsung diburu. Maksudnya? Dan di cross check kebenarannya, benar nggak lu mau melakukan seperti itu? Ternyata memang cuma di WA diviralin doang gitu. Enggak, itu kan yang di Semarang kok. Ya. Lagi beberapa saat yang lalu ada orangnya sih saya nggak kenal. Cuma dia suka kirim-kirimin berita atau yang begitu-gitu deh ke direct message di IG, di Instagram. Nah, isinya tuh maksudnya ada orang yang sakit COVID-19 tapi dia sengaja untuk bukannya isolasi diri gitu, malah keluar cari kerumunan orang yang banyak, sengaja gitu. Maksudnya biar orang-orang ikut kena gitu. Nah, maksud aku kayak soal kayak gini, ini kan di Semarang. Nah, perbuatan yang dilakukan ini tuh di sekitar kita pun kayaknya banyak gitu loh. Iya nggak sih? Iya sih, itu saya nggak heran, soalnya saya pernah lihat video di luar ya, di luar. Atau tepatnya di mana ya, pasti sih yang barat-barat gitulah. Kan kayak misalnya kan udah lagi masa pandemi ini, orang kan harusnya pakai masker kan. Nah, giliran mereka mau masuk supermarket tuh nggak diizinin. Akhirnya kan di videoin tuh ngamuk orangnya, ngamuk-ngamuk sama petugasnya. Akhirnya mereka kayak sengaja ludahin, padahal udah tahu udah tahu mesti pakai masker. Gitu ya? Iya, cuman ya karena sih saya bilang sih kayak karakternya yang buruk ya, maksudnya nggak mau ngikutin aturan gitu loh. Ya ada banyak videonya, nggak hanya satu orang sih, ada beberapa orang kayak mereka ke kafe. Ya udah kan kalau misalnya ke kafe kan
Pasti ada yang sekarang prosedurnya entah pakai masker pertama, cuci tangan atau cek suhu dulu. Kalau nggak mereka masih biasa aja, nggak pakai masker, mau masuk akhirnya nggak diizinin sama pemiliknya kan, ditutup pintunya. Ya mereka ngamuk, habis itu sengaja ngeludahin pintunya, kan pintunya kaca tuh, pintu kaca, ya mereka ludahin itu pintu-pintunya ya. Bagi saya sih masih mungkin ya segelintiran orang masih ada yang beberapa begitu tuh. Kalau saya bilang sih karakternya sih yang buruk sih itu. Kalau apa? Kalau misalnya kemarin sempat lihat juga banyak ini sih, ya mungkin maksudnya belum tahu kejadian atau apa, atau kasus-kasus benar gitu. Tapi banyak tuh yang apa, selebaran-selebaran, maksudnya berita-berita kayak gitu tuh dari pola pikir orang-orangnya sih. Banyak tuh apa, yang lihat di berita-berita gitu tuh orang-orang mereka yang berpikiran, alah ngapain gue capek-capek jaga diri, pakai masker segala macem, tapi orang lain juga bodo amat gitu. Gue jaga diri bener-bener gitu, apa, bener-bener protect diri kita sendiri, tapi kalau keluar kayaknya orang-orang juga masa bodoh gitu. Ngapain gue kayak orang keinian sendiri gitu, apa, mesti ribet-ribet pakai apa segala macam gitu. Apa, sedangkan mereka ya seenaknya aja gitu jalan-jalan tanpa tanpa beban gitu. Banyak apa, kalau misalnya lihat dari inian-inian orang itu yang masih berpikiran kayak gitu. Nah, kayaknya nih orang-orang yang berpikiran seperti ini gitu kayak apa, mentinginnya tuh nggak mau iniin diri sendiri. Cek Ya, ya, terus lanjut aja. teman-teman. Ya, masih. Oh, oke, sorry. Soalnya nge-freeze gambarnya. Iya, nge-freeze Iya, sesaat. jadi sharing apa sama apa pemikiran-pemikiran orang tuh banyak di luar sana yang masih Oh, nge-freeze lagi ya. Halo, Halo? Phil. Yes? Halo, Phil. Halo? Halo? Are you okay, Phil? Oke. iya, maaf Apa-apa ya. lanjut. Gak apa-apa, Iya, lanjutkan. jadi banyak pemikiran yang seperti itu gitu. Kalau misalnya kita lihat di apa acara on the way kita yang kumpulan ibu-ibu rempong itu Ibu-ibu rempong. kemarin ibu-ibu rempong nggak ada yang Woman of God di apa di acara Woman of God itu memang banyak itu kumpulan ibu-ibu tuh mungkin yang apa berpikir kayak saya jaga diri gitu setengah mati susah-susah tapi orang-orang ya seenaknya aja gitu. Nah, dan benar aja gitu kan banyak kasus-kasus tuh yang eh, apa mereka udah jaga diri benar-benar tapi cuman gara-gara kayak ada satu keperluan mereka harus keluar atau beraktivitas dan kasusnya kena gitu. Kalau misalnya ini pasti apa ya, kalau misalnya kayak kemarin juga ada kasus tapi nggak tahu sih benar atau enggak yang Cohen sharing yang ibu yang apa istri yang suaminya apa kena COVID terus meninggal kan kayak gitu gitu. Maksudnya banyak mereka tuh yang nggak bisa terima. Mereka udah berusaha jaga diri, tapi terus akhirnya mungkin Tuhan izinin mereka tetap kena COVID. Terus akhirnya yang jadi berpikir kayak apa kok Nggak adil. gini gitu. Tidak adil. Mereka jadi nggak bisa terima, jadinya malah sengaja gitu, malah jadi keluar kayak apa ya ngebrontak gitu kan, bener-bener apa kok jadi gua doang yang kena gitu. Jadinya mereka mau nyebarin gitu, ngerasain biar kena juga gitu. Mungkin orang-orang yang berpikiran kayak gitu kali ya. Maksudnya kasus-kasus yang di apa di Semarang tadi mungkin kayak gitu gitu. Apa nggak tahu sih kalau misalnya baca sekilas kemarin beritanya juga kayaknya benar gitu. Maksudnya belum dilakuin sama si itu, tapi keadaannya kalau nggak salah bener emang dia udah kena gitu kondisinya. Cuman dia ngobrol sama temennya itu lewat apa
lewat chat, lewat WhatsApp itu, maksudnya dia udah berpikiran seperti itu gitu. Maksudnya sharing sama temennya itu secara nggak langsung kan gitu kan, maksudnya Udah ada niat menunjukkan lah, udah ada niat ya. iya kayak menunjukkan kayak kekecewaan, kayak apa sih mungkin pengen bukan balas dendam gitu, maksudnya iya kenapa kenapa gue kena gitu, kayak ngobrol jadi rasanya tuh pengen ingin orang lain gitu. Ya kalau misalnya dibilang ya itu jahat sih gitu, maksudnya ya kita ngerti dia kena itu walaupun dia udah coba jaga diri mungkin rasanya nggak ini gitu, tapi kan bukan berarti terus harus jadi semuanya ikut ngerasain Iya, inian sakitnya dia gitu. iya, iya. Makanya tergantung respon orang sih. Kayak waktu itu diceritain sama siapa ya, saya lupa. Jadi ada bapak-bapak yang kena juga, satu keluarga kena, tapi mereka ya kooperatif. Mereka kasih tahu nih ke RT RW-nya, Pak, ini mungkin kayaknya mereka ada yang kena. Kan sekarang kan grup grup apa sih namanya, grup WhatsApp kan biasa ada yang per klaster, per rumah atau apalah gitu ya sekarang yang dibentuk ya, supaya saling bagi informasi kan. Nah, ini ada mereka yang kooperatif ini ya mereka kasih tahu ke tetangga, ke keluarga ya via WhatsApp itu. Jadi karena mereka kooperatif ya orang-orang di sana juga ambil tindakan juga. Mereka jadi inisiatifnya kayak eh, udah tahu keluarga itu mereka isolasi mandiri dalam rumah. Nah, jadi mereka gotong royong nih yang satu klaster atau satu komplek ini, ya mereka yang sediain minuman, sediain makanan karena supaya mereka jangan keluar dulu. Mungkin setelah masa isolasinya selesai, mandiri sehat, udah mereka mungkin kembali aktivitas lagi. Ya, kalau kayak gitu kan masih kooperatif ya, masih nggak merugikan orang lain, masih ada kesadaran lah gitulah, masih ada niat buat selain menjaga diri di orang juga menjaga diri lingkungan. Ini soalnya kan COVID ini kan gimana ya, gitu. Nggak bisa kena secara personal soalnya ini menyebar kemana-mana gitu loh. Ya tapi kalau dipikir-pikir kayaknya emang udah jadi mindset bobrok kita gitu ya, maksudnya kayaknya kalau zaman kayak peraturan-peraturan aja gitu, misalnya kalau misalnya kita nyontek gitu, teman nyontek gitu, terus kita ketahuan guru kayak dihukum kayak apaan gitu kan, bukan saya doang gitu, dia juga gitu kan, kayak kecenderungan buat iniin orang tuh selalu ada gitu, sama kayak eh, apa lalu lintas gitu, misalnya nerobos lampu merah gitu kan, misalnya ada beberapa motor atau beberapa mobil gitu, pasti iniannya itu dia nggak diiniin gitu, kenapa saya diiniin gitu kan, apa udah jadi tabiat buruk, salah satu tabiat buruk manusia juga kali gitu ya. Padahal kan ya memang konteksnya salah gitu kan. Jadi kecenderungan buat iniin ke orang tuh banyak gitu. Niat niat jahat. Ya, memang kalau menurut saya sih perkara COVID ini kan memang kejadiannya baru sekarang nih. Orang tua, kakek, nenek kita juga nggak pernah ngalamin kayak gini nih, penyakit yang benar-benar baru. Udah baru, terus lama lagi karena penyakit baru kan nemuin obatnya juga susah. Jadi kalau menurut saya ya memang salah satu penyebabnya ada orang kayak gitu karena mereka mungkin stres gitu loh. Stres karena dia kena, sedangkan yang lain bisa nggak kena gitu. Padahal menurut dia udah jaga dirinya sendiri, tapi sekalinya dia keluar atau mungkin dia baru keluar terus ternyata dia langsung kena. Dia merasa ini nggak adil gitu loh, dibandingin sama yang lain yang sering keluar dan mengabaikan kesehatan, kenapa bisa nggak kena gitu. Yang pertama kalau menurut saya mungkin memang dia juga lagi stres karena banyak orang juga kan, ya terus terang saya juga apalagi anak-anak di sini, kapan dong ini coronanya selesai, kapan ketemu obatnya gitu. Mereka udah bosan banget di rumah ya. Cuman ya kita sama-sama bilang, kamu ngapain keluar, papi aja takut gitu loh. Jadinya mereka jadi akhirnya redam sendiri keinginan untuk keluar gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya mungkin juga karakternya juga, mungkin orangnya kan kita nggak tahu juga karakter orang masing-masing kan berbeda-beda walaupun dalam
satu keluarga dengan orang tua yang sama, karakternya beda-beda. Terus yang kedua juga mungkin karena udah stres juga ini kelamaan situasi kayak gini terlampau lama. Jadinya hal seperti itu kepikiran di mereka karena mereka merasa nggak adil kali gitu. Gitu aja sih sementara ini menurut saya, teman-teman sekalian. Iya Pak Prana, kayak ini Pak Prana, kan waktu itu kan saya lagi jemput cici saya tuh di daerah mana ya, saya lupa dulu di Kosambi. Jadi saya Oh, sempat, cicinya yang mana? Cici Silviana Cicinya. Kartawijaya. Jadi waktu itu saya kan lagi berhenti tuh di jalanan, itu kan lagi masih masa inilah pandemi lah gitu lah. Kalau saya lihat di dalam mobil tuh, di dalam gang tuh anak-anak masih biasa aja main di jalanan. Mereka nggak pakai masker, masih biasa lah berinteraksi lah. Termasuk juga ada beberapa yang pakai, ada beberapa yang juga nggak pakai, yang dewasa juga sama. Nah, selama saya nunggu itu tuh, setengah jam itu tuh, eh, dalam waktu tempo 20 atau 30 menit, ada satu orang bapak-bapak naik motor ngeludah di jalanan. Red. Udah selesai, nggak berapa lama, selang 10 menit kemudian, anak muda ke jalanan ngeludah lagi. Nah, itu gimana kalau misalnya orang yang positif, terus kita udah jaga nih di rumah pakai masker, pakai apa. Nggak taunya itu dari ludah mereka yang di jalanan itu yang ya begitulah. Terus udah gitu udah ada anak-anak main di sekitar sana juga, itu gimana nggak apa penyebarannya gimana nggak bisa putus kalau begitu. Itu sih. Menjaga diri. Iya, makanya itu kan mungkin sebenarnya itu kan kayak kebiasaan buruk juga kan, yang ngeludah di apa sih di jalanan gitu ya, kebiasaan lah. Mungkin karena nggak disiplin. Ya biasa kan ada yang orang ya ngebuang kan paling pakai tisu atau apa. Kalau ini sih udah di jalanan aja, udah jalanan buat tempat buang ludah. Makanya kan Kayak sekarang peduli gitu ya. Iya. Makanya kan sekarang ngejalaninnya kayaknya agak sedikit keras tuh kalau dilihat dari beberapa video-video yang saya terima tuh, ada yang di ibu-ibu apa mbak-mbak tuh disuruh diri jongkok, ada yang disuruh push up, ada yang diomel-omelin sama polisi segala macam. Yang paling ekstrim saya pernah nonton disuruh ini loh, panjat pohon loh. Serius, Phil? Iya, di TV disuruh panjat pohon. Karena nggak pakai masker. Iya. Yang kayak apa sih, didenda-denda gitu, ada yang disuruh push up, tapi ada juga yang disuruh naik pohon, manjat pohon. Iya, makanya di kota memang masih apa kesadarannya masih tinggi, di kampung parah. Kampung di agak daerah-daerah. Ya parah bener, mereka benar-benar nggak taat. Itu naik motor bisa 3 orang nggak ada masker, 2 orang nggak usah masker, nggak usah jauh-jauh. Gue ke Serang aja, ke Mayora, kan sering lewatin itu daerah-daerah itu. Padat penduduk. Pasarnya, terus ini gila, itu parah banget. Yang agak ke kota sini kita masih agak kesadarannya tinggi lah. Kampung aja, orang kampung gila ini kalau kena satu orang aja kena klaster itu jadinya. Gitu. Parah banget dah pokoknya. Makanya sekarang agak merambah ke dalam kan. Soalnya mereka still yakin gitu loh. Nggak bakal kena. Ya. Mereka still yakin banget gitu. Tapi memang yang Koriko bilang sih benar, maksudnya kalau yang entah kenapa tuh mereka tuh kesadarannya tuh nggak ada, bahkan buat yang menjual-jual makanan pun, yang gerobakan pun lewat ya tetap begitu gitu loh, nggak tanpa nggak pakai masker gitu. Iya, jualan-jualan aja gitu sambil, kalau kemarin yang di depan rumah ada gerobak jualan siomay. Nah kalau itu saya lumayan menghargai lah, mengapresiasi si abang siomay itulah. Jadi dia menyediakan hand sanitizer khusus buat dia sendiri. Jadi waktu itu saya mau beli, saya datang mau beli, terus dia habis pegang rokok, rokoknya udah dibuang, dia datang, sebelum datang dia bilas tangannya, cuci tangannya, dia ada ember sendiri, cuci tangannya, terus nggak lama dia pakai hand sanitizer. Saya nggak kaget juga, maksudnya saya nggak nyangka bahwa ini ternyata ini abang cukup aware gitu loh, sampai saya bilang, wah bang, salut sama kamu
gitu. Maksudnya ini banget, maksudnya dia jawab, "Iyalah Ci," katanya. Kalau kita kalau saya juganya andai kata saya sakit atau gimana kan saya juga yang susah katanya, nggak bisa jualan, nggak bisa cari duit Tapi ya. itu berarti abangnya sadar ya, maksudnya Iya, dia iya, jaga juga buat orang lain gitu. iya, makanya terus ketika bayar pun udah terima duit, dia tetap lagi hand sanitizer gitu. Jadi saya cukup, wah, oke nih, maksudnya si Abang cukup sadar, biarpun mungkin yang lain-lain belum ya, maksudnya mungkin udah ada beberapa yang mulai, tapi mungkin yang lain-lain juga ada yang belum, tapi yang khusus yang ini yang karena saya lihat sendiri, saya cukup mengapresiasi karena dia sadar bahwa betapa pentingnya, karena dia udah ngomong sendiri, kalau saya sakit pun saya sendiri yang susah, habis cari duit gitu. Ada keluarga di rumah yang nunggu buat dihidupin dari usahanya dia itu, dibilang gara-gara COVID aja, dia udah sempat nganggur di rumah tuh selama 3 bulan awal, jadi tuh nggak ada penghasilan sama sekali katanya. Ini saya keluar juga sebenarnya was-was karena tiap hari lihat berita juga bukannya makin baik tapi makin bertambah. Tapi mau gimana? Tetap maksudnya saya harus keluar, tetap harus kerja. Makanya saya ya udah saya jaga-jaga aja katanya begitu. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang apa nih? Harusnya contoh yang seperti begitu gitu loh. Nggak ada yang aneh-aneh, tapi itu cukup aware kita, oh dia seperti yang tadi, dia jaga diri sendiri, dia juga orang lain yang belanja juga jadi lebih aman, lebih tenang juga karena lihat yang jualnya juga bisa menjaga diri dengan baik, istilahnya begitu. Apalagi untuk situasi kayak begini serem. Masalahnya apa? Meskipun yang kayak tadi kasusnya juga tuh ada orang udah menjaga diri, tetap aja kena kan. Kayaknya COVID ini nggak memandang mau lu jaga di Siapapun. mau nggak mau apa lu bersih kayak atau apa kayak tiba-tiba bisa kena padahal lu udah menjaga. Nah itu yang kadang mungkin yang nggak diterima sama orang. Gue udah mengikuti protokol, udah jaga diri, udah apa. Misalnya cuma keluar karena belanja untuk keperluan, malah kena. Itu kan benar-benar gimana rasanya gitu loh. Iya loh, saya aja masih keluar-keluar loh. Seminggu ada 2 kali ya masih ke pasar belanja. Itu pun ya itu pun juga sebenarnya cukup buas-buas karena ngecekan suhu kayaknya sekarang nggak gitu ngaruh ya. Kayaknya kan OTG kan sebenarnya suhunya juga normal kan sekarang kan setahu saya. Iya, nggak pengaruh ke suhu. Iya kan, sebenarnya Iya. nggak gitu ngaruh kan. Sebenarnya agak takut juga sih. Cuma bisa kalau mau keluar saya cuma di dalam hati saya doa, saya Tuhan sekarang saya mau keluar gitu. Saya percaya hanya Tuhan yang mampu menjaga, melindungi saya dari segala yang jahat gitu. Dan nama Tuhan Yesus gitu. Langsung saya keluar gitu. Tiap kali juga tiap kali mau keluar masuk juga seperti itu. Begitu tuh lebih tenang buat saya. Mau kemana pun saya tahu bahwa Tuhan ada menyertai saya, Tuhan menjaga saya begitu. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, ya yang seperti tadi kasus yang Silvi bilang ya, kok tega ya, yang seperti kata Pak Prana, mungkin juga dia sendiri udah dalam tekanan stres, udah beban Ya, jadi pikiran. bukan yang nggak waras ya. Tapi Maksudnya, karena bebannya tuh udah terlalu berlebihan gitu. Kayaknya sendiri juga nggak sanggup, makanya situasi kayak gini buat kita juga lebih berhati-hati lagi. Terus juga kita juga ya ada Tuhan yang di tempat kita tuh bersandar. Maksudnya kalau buat saya kembali lagi kitanya ingatnya Tuhan gitu. Biarpun kita lihat di luar situasi itu takut kayak begitu. Maksudnya lihat sekarang berita-berita nggak ada pun satu berita tuh yang menyenangkan. Yang ada kasus bertambah, kematian meningkat segala macam. Tapi kita bawalah semua ketakutan kita, kekhawatiran kita tuh hanya ke dalam satu nama aja tuh Tuhan gitu. Kalau buat saya sih, saya selalu begitu dan saya lebih tenang kemana-mana pun. Karena saya percaya Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi saya. Yes. Ya, kalau saya bilang juga sebenarnya sih tergantung apa ya, tergantung pola pikir kita juga gitu. Betul. Kalau misalnya apa? Ini kita terlalu mikir, oh ini corona, oh ini virus apa gimana. Tapi kalau menurut saya juga kalau misalnya kita udah benar-benar gitu jaga diri,
eh, sesuai dengan prosedur yang ada, terus kita benar-benar membatasi, dibilang apa nggak boleh keluar ya keluar seperlunya aja, terus Seperlunya, betul. benar-benar jaga diri. Tapi toh sampai ternyata masih bisa kena, menurut saya ya emangnya udah jalannya nggak sih gitu kan? Ya, Ya manusia kan pasti nggak ada yang tahu gitu kan kapan meninggal dan kenapa meninggal gitu. Kalau menurut saya kalau misalnya kita udah benar-benar jaga diri gitu, udah sesuai dengan prosedur yang ada, terus sampainya tetap bisa kena gitu, terus sampainya meninggal, kan banyak juga sebenarnya orang-orang yang kena corona itu nggak nggak meninggal gitu kan. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya udah benar-benar jaga diri, terus tetap masih bisa kena, bahkan sampai meninggal, kalau ya bisa dibilang ya udah jalannya gitu. Jadi kenapa harus juga jadi oh apa kesel gitu jadi nggak terima gitu kan sebenarnya kalau misalnya dilihat teman-teman halo Halo, ya. kenapa? Nggak apa-apa, lanjut aja. Audionya masih ada kok. Ada suaranya oh kok. gitu oke sorry freeze lagi iya jadi kalau menurut saya ya bukan persoalan corona gitu memang itu udah waktunya aja gitu kan nggak ada yang tahu kita matinya bakal gimana ya mungkin memang jalannya udah seperti itu jadi balik lagi ke orangnya sih gitu ya cuman kalau misalnya sehari-harinya masih nggak teratur nggak ini ya mungkin balik lagi itu bisa karena kebodohan sendiri juga tapi kan kalau diikutin juga sebenarnya kan simple banget kayaknya corona ini apa ya soal keteraturan aja nggak sih gitu maksudnya cuman disuruh pokoknya ya bersih gitu memang kan dari dulu juga udah dibilangin gitu kan kalau misalnya keluar habis main balik ke rumah ya cuci Pulang cuci tangan tangan. cuci kaki gitu emang apa sih prosedurnya tuh bukan yang gimana-gimana gitu Bukannya sebenarnya cuman aneh. cuman hidup bersih dan teratur aja gitu kan seharusnya cuman ya mungkin karena udah terbiasa nggak hidup dalam apa keteraturan gitu jadinya rasanya berat gitu terus jadi gimana gitu Ya betul, belum Pil. misalnya di Jadi kayak mau iya berontak gitu ya. iya kalau emangnya orangnya yang bersih itu kan dari dulu membiasakan diri kayak habis apa-apa gitu cuci tangan gitu saya rasa juga disuruh kayak sekarang nggak jadi beban juga gitu kayak Masalah gitu ya. iya Betul, Pil. Semenjak corona jadi rajin mandi, Pil. iya kan Nah, itu tadi saya kena. Ah, Tadi kenapa? pagi kan nyariin makanan buat anak-anak. Silo dari Oh, kemarin bilang, "Ma, aku pengen nasi kuning," gitu. Nah, pagi-pagi beliin deh tuh nasi kuning gitu kan. Habis beli, nggak kemana-mana. Jadi dari rumah, naik mobil ke nasi kuning itu, terus langsung pulang lagi. Terus sampai di rumah kan beresin makanan buat anak-anak. Anak-anak udah GHM, udah di depan laptop masing-masing. Udah beresin, kasih mereka makan. Sebelumnya ya udah cuci tangan. Pokoknya habis balik udah cuci tangan. Udah beberes, tapi saya nggak mandi gitu. Terus sampai jam berapa tuh? Kena diomelin sama Pas deh. Dari Sabang sampai Merauke ngomelnya. mengomel Awalnya buat sih, kebaikan. iya, maksudnya lah, iya tadi kan pulang langsung beresin, kasih makan mereka gitu. Cuma Ya, maksudnya gimana ya? ya balik Pokoknya kena ada diomelin gitu. pokoknya kembali lagi ke materi yang kemarin mengatasi kekecewaan gitu aja. Iya, iya. Jadi ya udah nurutin, walaupun mulutnya manyun gitu, tapi tetap mandi abis itu. Gak apa-apa. Sering-sering mandi itu wangi loh daripada bau asem. Lebih manis, lebih bersih. Why not gitu loh. Ya Ya kan? paling kalau sekarang ya keluar ya udah tetap ikutin aturan yang pemerintah buat lah. Ya kesadaran kita lah mesti masing-masing lah. Andai kata kena pun ya mau dibilang apa juga. Gimana Pak Prana mau ngomong? Iya, Iya, ya memang sekarang ya kalau dibilang benar-benar new normal, normalnya ya beda-beda, benar-benar baru gitu dibandingin yang sebelum-sebelumnya kita kehidupan kita dalam keseharian ya harus cuci tangan, harus apa namanya kalau mau pegang hidung, mulut, mata, kuping itu benar-benar cuci tangan, jangan keluar. Kalau mau keluar walaupun sebentar mandi itu udah jadi kebiasaan deh sekarang. Untungnya sekarang musim hujan.
Coba kalau musim kemarau, susah makin repot lagi. Tapi untungnya sekarang ya memang itu harus cuci tangan deh, harus disiplin banget sekarang. Dan yang kadang-kadang yang menjadi kita takut kan karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita udah tahu nih penanganannya kayak begini, maksudnya jangan sering deket-deketan, social distancing segala macam. Ya, bukannya kita jadi takabur ya. Jadi maksudnya kalaupun mau melakukan sesuatu yang perlu keluar, ya kita jadi nggak terlalu was-was gitu loh. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak perlu ya jangan keluar. Kalau melakukan sesuatu yang perlu dilakukan di luar ya kita keluar dengan yang kita udah tahu gitu. Ya, cuman tetap aja kita harus berdoa kan, kita menyerahkan sama Tuhan, ya udah. Mau gimana lagi, orang kita harus melakukan sesuatu yang perlu, masa kita nggak ngapa-ngapain juga. Jadinya kita parnoan juga jadinya segala sesuatunya. Nggak beriman juga jadinya kalau penjagaan Tuhan sempurna. Yang penting kita yakin itu kita melakukan sesuatu yang perlu, ya udah beriman aja, udah gitu. Kalaupun misalnya kena ya bukannya kita juga masa Tuhan nggak menghargai iman kita gitu, nggak melihat iman kita, kok ini lakukan perlu loh Tuhan. Kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita penting tapi ternyata enggak, ya itu lain masalah deh. Yang penting sekarang itulah beriman aja, tapi kita melakukan bagian kita gitu. Dengan sedisiplin mungkin sekarang udah nggak bisa nggak kata segini doang nggak bakalan nggak bakalan kena, tapi bisa aja kena ternyata gitu. Pokoknya sekarang disiplin benar-benar harus diperketat. Gitu kalau menurut saya. Iya, itu bener tuh yang kata Pak Prana bilang. Yang waktu itu siapa ya yang ngomong, Pase kalau nggak salah sih. Kayaknya orang-orang tuh nggak nangkep gitu. Maksudnya kata-kata new normal itu tuh ya new normal gitu, normal yang baru, bukannya back to normal gitu. Kalau misalnya back to normal tuh kemarin PSBB, setelah PSBB balik lagi gitu kayak zaman dulu. Nah, orang-orang kan kesannya kan kayak gitu kan, kayak PSBB new normal tuh, terus kesannya harus pakai masker, cuci tangan segala macam tuh. Begitu dicabut kesannya ya udah boleh jalan-jalan lagi kemana-mana lagi, kayak back to normal gitu. Jadi ya udah balik lagi kayak dulu, tapi kan namanya aja new normal gitu. Jadi normal yang baru gitu. Jadi ya boleh jalan-jalan lagi, tapi prosedurnya itu kan harus dibawa, yang baru itu harus dibawa gitu kan. Hand sanitizer iya, gitu ya. Nah itu nggak boleh nggak boleh ditinggalin lagi gitu. Emang udah harus jadi gaya hidup yang baru gitu, normal yang baru. Ada sebuah kebiasaan baru yang kita harus mulai terbiasa dilakukan. Ya. Iya, kalau kayak kemarin di sosial media kan gitu kan, banyak tuh yang meme-meme begitu ininya dicabut tuh, yang digambarin tuh cuman jalan-jalannya doang gitu, kayak bener-bener aktivitasnya doang. Jadi setelah selesai ini, gue mau kesini, setelah ini gue mau kesini, kayak jadi ibaratnya selama ini dikekang gitu, terus mau udah dilepas, mau ngelakuin lagi yang kemarin-kemarin stop gitu. Berarti sebenarnya pengertian, jadi sebenarnya mungkin masih banyak yang nggak ngerti konsep new normal yang sebenarnya kali ya. Mungkin pemerintah mesti rajin-rajin mensosialisasikan lagi gitu. Ada mungkin dengan angka-angka yang tinggi-tinggi harusnya orang makin aware sih. Ini ya, kenapa udah sadar? Kenapa nggak surut ya? Kok makin naik ya? Gitu. Bukannya panik tapi makin memprotek diri. Maksudnya seperti yang tadi teman-teman udah bilang, nggak pentingnya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar gitu. Lebih baik tahan diri dulu gitu. Kan tahan diri selain buat kepentingan diri kita juga buat kepentingan bersama. Sih. Apalagi saya tuh hobinya suka ngucek-ngucek mata tuh. Sekarang kalau udah jadi kebiasaan mau ngucek mata langsung cuci tangan dulu. Iya benar. Ketahan gini. Oh yaudah, nggak dulu deh gitu aja. Tahan. Pokoknya maksudnya ya itu juga mungkin buat saya buat ini juga. Ini kan satu kebiasaan nih. Jadi mulai juga tahan. Maksudnya mau hilangin kebiasaan ini juga. Jadi jangan tiba-tiba nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngeliatin, kucek mata gitu loh. Ya ini bagus. Enggak, Fon. Kalau saya emang gatel matanya, tapi begitu pas lagi mau ini gitu, masih dikucek gitu, keinget suara
terngiang-ngiang pase. Oh, Jadi kalau apa perlu saya besok minta suara rekaman pase juga? Enak ya, ada jadi alarm ya. Iya, kalau besok pilek kan mata gatel tuh, suka dikucek-kucek kan. Jadi kan suka begitu. Jadi sekarang agak aduh tangan gitu. Kalau di luar lebih jaga diri sih, maksudnya jangan kucek mata. Tapi kalau udah pulang cuci tangan, ya terserah deh mukanya mau dibujuk-bujuk kayak apa silakan dah gitu. paling Yang kamar mandi, Fon, pas lagi mandi, ya kucek deh tuh matanya. Dipuas-puasin ya. Iya. Kalau udah di luar jangan dong mendingan. Benar, makanya saya bilang itu juga jadi akhirnya membantu saya juga istilahnya bisa menahan diri juga, oh ya menghilangkan kebiasaan ini gitu loh, yang suka mengucap mata tanpa sebab gitu loh. Jadi intinya ya di masa corona ini kita nggak tahu ya maksudnya ke depan tuh kayak apa, yang seperti tadi Kak Phil bilang. Semua ini bisa terjadi ya kayak kita udah protek, udah apa. Kalau memang andai kata masih bisa kena, ya itu bukan kehendaknya kita gitu. Ada yang lebih ada yang lebih kehendak Tuhan tuh yang terjadi gitu. Kalau kembali lagi kita balik lagi ke Tuhannya gitu. Kalau saya sih lihatnya begitu, kita balik lagi ke Tuhan. Rancangan kita bukan rancangannya Tuhan gitu. Tuhan ada taruh sesuatu di situ. Ada kata memang kita lihat banyak kasus ada yang mati, ada juga yang bisa survive gitu, dia isolasi mandiri, disupport sama keluarga atau lingkungan sekitarnya. Ada juga yang sembuh. Sekali lagi maksudnya hidup dan mati itu bukan kita yang tentukan gitu loh. Tapi itu semua ada di tangannya Tuhan. Nah, bagiannya kita selama kita masih hidup, ya kita lakukan bagian kita. Itu seperti pemerintah kalau dalam masa new normal ini kita disuruh ikutin protokol kesehatan ya kita lakukan. Terus ya kalau nggak penting banget jangan suka keluar. Nggak penting-penting banget ya jangan suka ngumpul-ngumpul, tahan diri demi kebaikan bersama. Bagian kita adalah kita tetap beriman. Tuhan selalu menjaga, melindungi kita kemanapun. Bawa segala apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan, taruh itu di dalam doa, bawa di dalam doa. Ungkapkan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kelegaan pada kita semua. Oke, terima kasih buat semua teman-teman pada hari ini yang sudah join di GUT. Saya tutup semuanya. Sebelum kita tutup ini ending, kita tutup dulu dalam doa. Makasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami masih bisa berkumpul, bersharing sebentar Tuhan Yesus tentang kondisi pada saat seperti ini. Kami percaya Tuhan, biarpun kondisi seperti ini kami tetap mengandalkan-Mu sungguh Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus yang sanggup, yang mampu Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kelegaan di dalam hati dan pikiran kami sehingga rasa khawatir, rasa ketakutan tidak akan bertumbuh di dalam diri kami. Kami serahkan hanya hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami masing-masing. Kami hanya bisa mengandalkan-Mu terus Tuhan Yesus selama hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan kami kembali bersama di acara Grow Up Together berikutnya Tuhan Yesus bersama teman-teman kami untuk kembali Tuhan Yesus berbincang-bincang mengenai seputar yang ada di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa di Grow Up Together berikutnya ya. Shalom. Halo, Tuhan berkati.